Halo, kembali bersama saya Anas. Di sini kita akan belajar bersama mata kuliah pengauditan tata kelola dan regulasi. Jadi untuk part pertama dari belajar bersama PTKR, singkatannya dari pengauditan tata kelola dan regulasi. Di sini ada 7 tema yang akan dibahas beserta case. Kita mulai dari yang pertama adalah terkait dengan 7 the seven souls of governance atau esensi dari tata kelola. Nah, dari seven souls of uh, governance ini yang pertama adalah dibahas mengenai orientasi governance dan governance goal. Nah, untuk mencapai tujuan organisasi tentu ada dua pihak yang menetapkan arah perusahaan. Dua pihak ini adalah direksi dan juga komisaris yang merupakan fungsi pengawasan. Nah, dari filosofi governance ini ada perbedaan dengan manajemen. Jadi, governance ini berbicara mengenai pengambilan keputusan strategik, sedangkan manajemen terkait secara operasional secara umum. Kemudian governance ini adalah sebuah art atau seni, orientasinya mengarah pada tujuan, membutuhkan pedoman, dan tujuan akhirnya adalah meningkatkan kinerja dan mengurangi konflik. Pada bagian yang kedua, terkait governance proses dan structure, terdapat dua pilar yang menjadi acuan, yaitu governance yang excellent dan struktur governance yang kompeten dan kredibel. Governance merupakan regulasi, proses bisnis yang semuanya harus memenuhi kaidah governance dan berjalan dengan baik. Kalau struktur sebagai pilar yang kuat harus melengkapi diisi oleh orang kompeten dan harus bertanggung jawab. Nah, banyak kasus di dunia ini terkait dengan governance yang tidak baik, mulai dari Enron, WorldCom, yang kemudian memunculkan aturan terkait perbaikan kasus tersebut, yaitu Sarbanes-Oxley Act, SOX, kemudian ada juga eh, penyebab dari kinerja yang menurun ini adalah banyak hal, perilaku kepentingan sendiri, informasi asimetrik, dan weak oversight atau pemantauan yang lemah. Nah, ada teori good corporate governance atau GCG ini berpengaruh pada peningkatan kinerja perusahaan dan banyak manfaatnya karena market demand walaupun memang belum signifikan karena market demand untuk governance di Indonesia masih belum diwajibkan. Yang ketiga adalah basic knowledge dari governance. Ini adalah law, tapi juga tidak sama karena pada intinya adalah substance of a form. Regulasi juga bisa diakui sebagai governance jika memenuhi prinsip-prinsipnya. Nature of governance ini harmonisasi dengan tidak tidak ada orang atau unit yang memiliki kekuatan yang lebih besar daripada yang lain, sehingga ada mekanisme check dan balance dikenalkan agency teori dengan agent dan principle, ada teori lainnya, stewardship teori, stakeholder theory, dan lain sebagainya. Dan prinsip-prinsip di sini corporate governance ada yang mengacu dari G20 atau OECD. Dan yang kelima adalah report of corporate governance. Ini nanti akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya, pada bahasan selanjutnya, bahwa ada 3 pihak yang signifikan, yaitu shareholders, supervisory boards, dan boards of directors atau manajemen. Nah, ini tergantung nanti ada beberapa model, ada model one tier dan two tier dalam membagi 3 pihak tersebut. Kemudian yang keenam ada indikator keseriusan penerapan best practice good corporate governance. Ini ada 5 hal, yaitu terkait competence, komitmen, congruent, cost effective, dan credibility.
Di Indonesia juga diatur melalui peraturan OJK. Governance lahir itu bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan, sehingga harus adaptif dalam melakukan penyesuaian. Beranjak pada pembahasan terkait yang kedua, yaitu three-part governance yang tadi telah disebut secara sekilas. Pada bahasan pertama adalah pihak yang ada dalam three-part governance. Jelas yang tadi telah disebutkan, ada shareholder, supervisory board, dan direksi. Ketiga pihak ini sering disebut sebagai highest government body. Dan diterangkan kembali mengenai one tier, di mana tadi dari dua pihak, komisaris dan direksi dalam satu bagian yang sama, atau two tier, terpisah ketiga-tiganya dalam organ yang tersendiri. Nah, kalau untuk one tier, fungsi eksekutif dan pengawasan ini nanti akan dipisahkan lagi. Ada yang unsur eksekutif, serupa direksi, dan non-eksekutif yang serupa dan komisaris. Nah, Executive Board of Directors ini menyebut diri mereka sebagai chairman dan dapat dianggap oleh CEO. Namun pada beberapa negara melarang rangkap jabatan antara chairman dan CEO. Kalau di Indonesia, Tutaya yang diadopsi dan diatur oleh POJK nomor 33 tahun 2014. Kemudian yang kedua adalah hak-hak dasar pemegang saham. Ini sebagai pilar pertama atau pihak pertama dalam report governance ya. Pemegang saham ini mulai didefinisikan sebagai pihak yang memiliki saham dalam perusahaan dan menjadi bagian tersendiri dalam stakeholder dan kemudian jenis-jenis kepemilikan perusahaan ada empat melalui family ownership, kemudian kepemilikan negara, kepemilikan perusahaan asing, dan kepemilikan institusi keuangan atau widely held financial institution. Di Indonesia sendiri banyak yang terjadi memiliki struktur kepemilikan keluarga yang tidak secara langsung. Sedangkan kalau untuk model yang lain ada BUMN yang merupakan bentuk kepemilikan negara dengan porsi modal lebih dari 50%. Di sini disebutkan juga ada istilah ekspropriasi, mengalihkan kekayaan dari minoritas ke mayoritas dengan adanya kontrol rakyat yang besar dan menjadi resiko family ownership. Kemudian untuk setiap jenis perusahaan terdapat pemegang saham minoritas yang tidak memiliki kendali atas perusahaan atau non controlling ya, atau nanti ada istilahnya sendiri. Eh, Kemudian terdapat beberapa hak dasar bagi pemegang saham, mulai dari pelindungan, pengalihan kepemilikan saham, mendapatkan informasi yang cukup dan memiliki hak untuk voting ya, berpartisipasi dalam keputusan mengenai perubahan mendasar perusahaan. Semua pemegang dari saham seri yang sama diperlakukan secara setara. Kemudian pemegang saham bertanggung jawab untuk memperhatikan kepentingan saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan hukum. Sehingga perlu adanya pengungkapan terkait hak dan kewajiban, kemudian objektivitas juga, tanggung jawab dan tugas dan tanggung jawab direksi sebagai pihak kedua dalam report governance. Direksi ini memimpin mengendalikan perusahaan secara efektif untuk mencapai tujuan perusahaan dan menjadi penghubung antara manajemen dan investor sehingga good corporate governance menjadi hal yang penting. Kemudian ada tiga hal yang harus dicapai, yaitu penyusunan strategi untuk pertumbuhan perusahaan, memastikan akuntabilitas perusahaan, dan memastikan tim eksekutif berkualitas dalam menjalankan operasi perusahaan. OECD mengatur ada responsibility of board dalam 6 fungsi utama terkait dengan one tier untuk direksi.
Namun tugas untuk monitoring pengawasan tentunya dipegang oleh Dewan Komisaris. Kemudian efektivitas direksi. Ini tadi terkait pemegang saham. Oh ya, Dewan Komisaris nanti akan dibahas pada bahasan selanjutnya. Efektivitas direksi ini disebutkan bahwa dewan yang efektif menetapkan tujuan perusahaan dan merancang strategi didukung dengan nilai-nilai dan perilaku yang membentuk budaya. Nah, hubungan dengan direksi kemudian menjalankan hal tersebut dan memastikan melaporkan pelaksanaannya, kemudian hubungan dengan pemangku kepentingan termasuk pemegang saham, pemegang kepentingan utama lainnya, eh, direktur independen senior juga berperan sebagai penasehat bagi ketua dan memimpin evaluasi. Oleh karena itu, independensi Dewan dipromosikan dalam kode tata kelola perusahaan dan legislasi untuk meningkatkan kontrol Dewan. Yang menarik, ini adalah case Garuda, di mana ada 6 pertanyaan yang dibahas. Dari 6 pertanyaan ini, eh, yang pertama ditanyakan adalah siapa saja dan apa saja yang berperan dari organ dalam report governance Garuda Indonesia. Tentu yang pertama adalah pemegang saham ini diwakili oleh LUPS. Untuk supervisory board kan di Indonesia, BUMN, ada Dewan Komisaris yang terpisah, dan ada Management Board, yaitu direksi. Kemudian yang kedua, dalam menghadapi permasalahan, apa hak dan kewajiban dari setiap pemegang saham. Nah, hak pemegang saham itu tentunya ada mengubah anggaran dasar, mengangkat dan memberhentikan anggota direksi dan dewan komisaris, ada pengalihan kekayaan atau jaminan utang lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih, dan mengambil keputusan kait merger, peleburan, pengambil alihan, pilot, dan pembubaran perseteruan. Kewajibannya untuk pemegang saham adalah menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja direksi dan dewan komisaris, serta menyediakan modal yang diperlukan untuk kelangsungan operasional perusahaan. Yang ketiga, apa keputusan yang dapat diambil oleh pemegang saham dan bagaimana mekanismenya? Keputusan yang diambil ada banyak melalui persetujuan dan penetapan beberapa hal, yaitu laporan tahunan, penggunaan laba bersih, tantim untuk direksi dan dewan komisaris, kantor akuntan publik yang akan mengaudit perubahan anggaran dasar, pengalihan kekayaan perseroan lebih dari 50%, dan perubahan pengurus perseroan. Mekanismenya adalah melalui dua hal, yaitu RUPS secara tahunan, paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, tahun buku berakhir, atau RUPSLB luar biasa berdasarkan kebutuhan. Nah, ini kalau di BUMN, di Garuda, RUPS dilakukan atas permintaan pemegang saham seri Agwi Warna. Nah, pembahasan tiap-tiap mata acara RUPS didahului dengan memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada pemegang saham. Untuk nomor 4, bagaimana tugas dan tanggung jawab direksi dalam menghadapi permasalahan Garuda. Nah, di sini disebutkan Garuda, artikelnya Garuda memiliki masalah yang cukup mengkhawatirkan di pelaporan keuangan yang tidak transparan, utang yang membengkak, penyewaan pesawat dengan harga di atas pasar, korupsi, dan penyelundupan barang ilegal. Dan dari beberapa direksi, termasuk juga direktur utamanya, terlibat dalam tindak pidana korupsi yang kemudian menjadikan reputasi Garuda menjadi semakin buruk. Nah, ini tanggung jawabnya dapat dijelaskan bahwa tentunya menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, ada penyiapan rencana jangka panjang atau dan juga ada rencana kerja, anggaran tahunan perseroan, membuat dan menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan, menyampaikan annual report setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan, memberikan penjelasan kepada RU.
RUPS atas annual report tersebut, menyusun sistem akuntansi, mengadakan dan memelihara pembukuan sesuai dengan ketentuan pemerintah atau perpajakan. Nomor 5, apakah menurut Anda direksi Garuda telah menjalankan peran secara efektif? Eh, Pada saat kasus terjadi, direksi Garuda belum menjalankan perannya secara efektif karena sampai dengan sekarang ternyata ya, kinerja keuangan masih tidak tercapai dan masih tertinggi. Keterlibatan direksi dalam kasus yang terakhir penyelidikan Harley dan Brompton tahun 2019 menunjukkan rendahnya integritas, pengambilan keputusan yang kurang tepat dengan penambahan rute penerbangan dan evaluasi atas efektivitas fungsi direksi secara keseluruhan belum optimal. Nomor terakhir, rekomendasinya di sini ada 3 masalah yang sempat diadres, yaitu efisiensi biaya yang sulit dilakukan akibat terlalu banyak jenis pesawat. Nah, ini bisa dikurangi jenis pesawat yang jarang digunakan, revitalisasi peremajaan pesawat, mengubah pembayaran sewa pesawat dari fixed monthly rate menjadi powered by the hour atau PBH, kemudian pemilihan strategi ekspansi bisnis yang kurang tepat atau rutenya tidak menguntungkan, tentunya dilakukan rekomendasi evaluasi secara berkala dan eliminasi rute tersebut. Manajemen puncak tidak terlibat dalam penyelundupan barang ilegal tahun 2019. Nah, ini perlu dipastikan internalisasi integritas dan penguatan kembali sanksi kode etik telah dilakukan di internal perusahaan. Ada juga tambahan rekomendasi penguatan peran dan pengawasan OJK secara eksternal ya, penegakan tata kelola yang kuat, tentu GJG itu menjadi eh, hal yang penting, krusial di sini, penguatan peran auditor eksternal, peran IFG dan restrukturisasi yang lebih baik, eh, edukasi dan literasi keuangan untuk masyarakat dan mekanisme perlindungan investor yang lebih baik. Ya, sepertinya bukan itu. Nanti kita lihat. Next adalah membahas terkait Dewan Komisaris. Pada Dewan Komisaris, terdapat 4 hal yang dibahas, yaitu fungsi monitoring Dewan Komisaris, di mana kalau di One Tier System, dia disebut sebagai Non-Executive Director, mempunyai 2 dimensi fungsi monitoring, yaitu pengendalian atas Executive Director dan kontribusi atas keseluruhan kepemimpinan dan pembangunan perusahaan. Sedangkan di Indonesia diatur melalui UPT dan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia atau BUKI, KKNG, Komite Nasional eh, apa? Saya lupa KG-nya. Menitikberatkan kebijakan governance ya, menitikberatkan pada 2 aspek pengawasan dalam bentuk supervisi dan advis, gitu ya. Kemudian kedua adalah tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Ini ada banyak menurut POJK 33 tahun 2014 dan juga PUKG KNKG, DEKOM, disingkat ya, melakukan pengawasan dan pertanggungjawaban atas pengawasan dan kebijakan pengurusan, terus ada dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, wajib membentuk komite, audit dan komite lain, wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang telah dibentuk, mengusulkan ke RUPS pengangkatan dan pemberhentian direksi dan anggota Dewan Komisaris, memastikan independensi fungsi audit internal dan auditor eksternal, review dan persetujuan laporan tahunan, yang menyusun piagam Dewan Komisaris. Nah, terkait dengan keanggotaan, pada POJK yang sama diatur bahwa Dekom ini paling kurang 2 orang, yang salah satunya adalah komisaris independen. Ini berlaku untuk perusahaan yang terdaftar di bursa. Kemudian ada ketentuan lanjutannya, hingga OECD dan Higgs Review menyebutkan bahwa independensi Dewan Komisaris membutuhkan jumlah memadai yang tidak dipekerjakan oleh perusahaan dan tidak dekat dengan perusahaan atau manajemen
melalui pengaruh ekonomi signifikan. Independensi ini penting karena bisa diartikan tidak ada hubungan atau kondisi yang mempengaruhi penilaian Dewan. Yang ketiga adalah proses nominasi dan remunerasi. Eh, ini diatur dalam UPT. Yang layak untuk ditunjuk sebagai dekom adalah individu yang mampu menunjukkan aksi hukum. Anggota dewan dipilih oleh RPS dan penunjukan pertama dekom harus dilakukan oleh pendiri dan ditunjuk untuk periode tertentu dan dapat ditunjuk kembali. Dan ketentuannya ada juga rujukan dari Permen 02 tahun 2015 Permen BUMN, persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Dekom dan Dewas BUMN. Ada tiga hal yang perlu dipenuhi, yaitu persyaratan formal, material, dan persyaratan lainnya. Remunerasi juga harus diusulkan dalam komite nominasi dan remunerasi oleh Dekom untuk diputuskan RUPS. Jumlah ini mempertimbangkan peran dari setiap anggota Dekom dan situasi serta kinerja korporasi. Struktur dapat berupa gaji, honor, insentif, dan atau tunjangan yang bersifat tetap atau variabel. Terakhir, ukuran dan komposisi dan kompetensi Dewan Komisaris. Dewan Komisaris tadi disebut dari paling kurang dari dua anggota. Apabila terdiri dari dua anggota, satunya adalah independen, kemudian lebih dari dua, maka jumlah komisaris independen paling wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan. Kemudian salah satunya menjadi komisaris utama atau presiden komisaris. Efektivitas dewan ini dilihat dari fungsinya berdasarkan OECD, harus dapat melakukan review, memandu jalannya strategi perusahaan, monitoring efektivitas praktik tata kelola perusahaan, melakukan seleksi kompensasi monitoring jika diperlukan, penyelesaian penyelarasan antara direktur utama dan remunerasi direksi yang diterima pada jangka panjang, dan memastikan nominasi dan proses pemilihan direksi dilakukan secara formal dan transparan. Pada kesimpulannya, efektivitas dewan ini meliputi tiga area: keberagaman keanggotaan, rencana suksesi, dan evaluasi dewan. Nah, ukuran dewan direkomendasikan untuk dapat menampung debat yang konstruktif dan pengambilan keputusan yang efektif, serta memastikan pengalaman pengawasan dan kapabilitas sudah terpenuhi berdasarkan syarat yang berlaku. Baik, ini baru dua, kurang tahu ini sudah berapa yang akan dibahas. Case di tiga, ini terkait dengan Telkom, di mana Telkom ini ada yang menarik pergantian Dewan Komisaris yang menunjuk pada tahun 2021. Berita ini ada nama yang muncul dari kalangan musisi, yaitu dari band Slang Abdi, yang dituju sebagai salah satu tugas dan tanggung jawab komisaris. Yang pertama adalah melakukan pengawasan, memberikan nasihat, menyelenggarakan RUPS, evaluasi kinerja komite audit. Tanggung jawabnya tentunya semua tugas dilakukan dengan baik, bertanggung jawab atas monitoring, pengawasan, memberikan nasihat sesuai dengan tadi fungsinya dua, terus menyelenggarakan RUPS dan mengevaluasi komite audit. Komisaris dapat menjalankan fungsi monitor secara efektif. Bagaimana efektivitas ini bergantung dari komposisi dan keberagaman, penunjukan seksi, komitmen, dukungan informasi, evaluasi, dan remunerasi. Kalau itu semua berjalan dengan baik, maka monitoring bisa berjalan. Bagaimana regulasi dalam proses nominasi dan remunerasi Dekom dan apakah pemilihan Dekom telah memenuhi hal tersebut? Terkait dengan proses nominasi, semua mengatur pada ketentuan yang mengikat Telkom selaku BUMN, UPT, POJK 33, Permen BUMN 43,
Kemudian ada semua itu dicalonkan melalui DECOM, dibantu oleh Komite Remunerasi dan Legitimasi, ditetapkan oleh keputusan RUPS. Tentunya persyaratan sudah pernah dibahas sebelumnya juga, persyaratan formal, materi lainnya, dan sudah memenuhi lulus dari fit and proper test. Remunerasi ini mengacu pada Permen BUMN P3. Komponennya ini yang perlu dilihat dari gaji, honor, tunjangan, dan tantium atau insentif kerja. Kriteria penetapan tantium harus dilihat bahwa berdasarkan opini WTP realisasi mempunyai opini WTP realisasi tingkat kesehatan minimal PBB capaian KPI minimal 80% dan tidak merugi atau tidak menjadi rugi. Ukuran komposisi kompetensi DEFCON, PT Telkom dalam analisis ini bandingkan dengan perusahaan sejenis, seukuran, dan perusahaan di mancanegara. Di mana di sini berdasarkan annual report ada 10 anggota termasuk 4 komisaris independen, keberagaman, sayangnya tidak ada perwakilan perempuan, kompetensi sebagiannya eh, merupakan tingkat pendidikan S2 dan S3, latar belakang hukum, ekonomi, bisnis, dan teknik. Hanya ada satu yang memiliki keahlian spesifik telekomunikasi. Perbandingan dengan perusahaan lain, ini ada 4 yang bisa dibandingkan dengan Telkom, Indosat, XL Axiata, Telenor ASA, dan Singtel. Rekomendasinya ada 3 dalam pemilihan direksi dan Telkom. Pertama, melihat pada evaluasi kinerjanya, harus ada kriteria, tidak ada kelonggaran, pada kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan evaluasi kinerja. Komposisi dan kompetensi tentu perlu ditingkatkan keberagamannya. Tadi ada perwakilan perempuan, kemudian pengembangan pengetahuan dan kompetensi, pembatasan jumlah rangkap jabatan, dan komposisi memperhatikan keahlian di bidang utama perusahaan. Nominasi dan penunjukan, nah fit and proper test itu tentunya idealnya dilakukan oleh pihak independen. Penetapan kriteria calon direksi dan dekom dengan jelas dan terukur, direkam jejak, terus ditunjuk berdasarkan keahlian, dan memperhatikan pendidikan formal dan sertifikat berprofesi. Ini adalah sesi keempat, yaitu bicara komite dari Dewan Komisaris. Ini ada 2 hal saja yang dibahas dalam eh, pertemuan keempat. Pertemuan keempat yang pertama adalah tapi beranak ya. Tipe dari Dewan Komisaris ini diatur di OECD. Ada beberapa tipe komite dalam Dewan Komisaris. Ada komite remunerasi, audit, manajemen risiko, itu yang diatur oleh OECD. Tapi juga ada komite lain yang ditugaskan secara periodik dan menjadi komite tetap yang semuanya tanggung jawab keseluruhan adalah pada komite pada Dewan Komisaris, mohon maaf. Dan di sini akan menjadi pembahasan adalah komite audit, komite remunerasi, komite nominasi, komite risiko, dan komite etik. Pembahasannya satu-satu pada setiap karakteristik, peran, tanggung jawab, dan efektivitas dari komite ini. Dan yang pertama komite audit, komite paling penting karena dia berperan oversight, assessment, dan review. Kemudian ada POJK 55 tahun 2015 tentang pedoman dan pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. Kemudian ada anggota komite audit, siapa saja, dan menjalankan fungsi komite audit, memiliki tugas dan tanggung jawab apa aja untuk komite nominte dan renumerasi.
ini mempunyai peran untuk mencegah pimpinan eksekutif dalam pengaturan level remunerasi dan menyediakan prosedur transparan dan formal untuk penetapan level remunerasi. Ini mengacu juga pada POJK 34 tahun 2014 dengan ada ketentuan paling kurang dari 3 anggota dengan ketentuan satu adalah satu ketua merangkap anggota yang melakukan eh, komisaris independen. Kemudian ada komite risiko berperan dalam pengelolaan berbagai tipe risiko yang signifikan dan dalam operasional perusahaan, dan terakhir adalah komite etika berperan dalam memastikan komitmen kuat organisasi atas etika dengan menurunkan kode etik. Baik, menuju pada case Bank Mandiri. Case Bank Mandiri disebutkan bahwa sebenarnya tidak ada kasus secara spesifik, tapi melihat best practice karena dia telah menerapkan full corporate governance yang cukup baik. Pertanyaan pertama adalah bagaimana karakteristik peran dan tugas tanggung jawab komite-komite yang ada di Bank Mandiri. Nah, ini sudah ada piagam komite masing-masing, jelaskan mengenai tugas tanggung jawab dan struktur secara keanggotaan. Dan di Mandiri ada 4 komite, yaitu komite audit, komite remunerasi dan nominasi, komite pemantau resiko, dan komite tata kelola terintegrasi. Ada dukungan dari juga sekretaris Dewan Komite. Kemudian komite yang ada di Bank Mandiri telah memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan. Nah, ini sudah setelah dianalisis dari POJK 17 tahun 2023, POJK 18 tahun 2014, dan berbagai permen BUMN. Kemudian efektivitas komite yang ada di Bank Mandiri sudah ada self assessment dengan nilai yang memuaskan. Kemudian ada ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) dan juga Corporate Governance Perception Index CGPI. Dan untuk menilai ini ada toolsnya dari annual report, juga informasi terkait pemberian rekomendasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Efektivitas setiap komite dinilai berdasarkan kualifikasi pengalaman kerja dan pendidikan, independensi rapat yang telah diselenggara, dan dan pencapaian KPI untuk setiap komite. Rekomendasi atas best practice di Mandiri, tentunya peningkatan transparansi, dan itu yang dibutuhkan dalam ACGS, ASEAN Corporate Governance Scorecard. Kemudian untuk peraturan baru perlu segera diturunkan juknis terkait, khususnya dalam POJK 17 tahun 2023 dan Permen BUMN nomor 3 tahun 2023. Pelatihan juga diperlukan yang berkelanjutan, memastikan sesuai standar, dan penguatan sinergi antar komitmen melalui kolaborasi khususnya terkait manajemen risiko dan audit internal untuk mengantisipasi tantangan bisnisnya semakin kompleks. Masuk kepada chapter 5 atau pertemuan kelima, internal auditor dan internal control. 5 bahasan. Dari 5 bahasan ini, yang paling pertama dibahas adalah pentingnya pengendalian internal yang baik untuk mencapai tujuan good corporate governance. Didefinisikan terlebih dahulu mengenai pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk memberikan reasonable assurance, keyakinan yang wajar, bahwa tujuan dan sasaran perusahaan akan tercapai. Nah, ya, mengenai internal cukup banyak hal dari arahan manajemen, mengurangi surprise, meningkatkan keandalan informasi, promosi efisiensi dan efektivitas, dan safeguard aset. Nah, ini yang sangat dihindari adalah defensiasi pengendalian yang mengakibatkan lebih banyak masalah seperti kebobolan, kecurangan identitas, hukum yang dilanggar, dan lain sebagainya. Cara memastikan pengendaliannya baik
ini berdasarkan FRC, tanggung jawab board terdiri dari memastikan desain dan implementasi manajemen risiko yang tepat. Harus ada sampai dengan risk appetite, monitoring dan review manajemen risiko dan SPI. Nah, diperlukan syarat-syarat budaya yang ingin ditanamkan dalam perusahaan sudah dicapai, memastikan ada diskusi yang memadai, menyalin informasi dari ke dan dari dewan dan kualitas informasi tersebut beserta penggunaannya jika ada delegasi dan jaminan apa yang dibutuhkan dewan. Tanggung jawab Komite Audit ada di POJK 55 tahun 2015. Implementasi penganiayaan intern dari 5 waktu. Kita mulai dari perencanaan yang masih berlangsung hingga sekarang. Yang diikuti penilaian dan dokumentasi struktur pengendalian, eh, perencanaan dan implementasi remediasi melalui pemantauan berkelanjutan dan penyelesaian dengan strategi organisasi. Ketiga, yaitu karakteristik peran, tanggung jawab, dan efektivitas. Sama, saya berulang. Nah, ini mengacu pada POJK 56 tahun 2015. Audit internal dijelaskan sebagai unitnya apa aja dan juga dapat dilihat dari perencanaan efektivitasnya, pemahaman sumber daya, kepemimpinan, pelaporan, komunikasi hasil audit, evaluasi kinerja, hubungan keseluruhan dengan manajemen dengan eh, keseluruhan dengan manajemen, pertemuan dengan manajemen, dan kekuatan cadangan manajemen. Ada POJK 56 tahun 2015 mengembangkan dan melaksanakan rencana audit internal tahunan. Three line of defense ini telah dibahas pada mata kuliah terkait dengan sistem pelaporan risiko. Ada 3 pihak, governing body, manajemen manajemen, dan kemudian internal audit. Dan yang pertama, untuk yang bertanggung jawab sebagai lini pertama adalah di masing-masing manajemen, di masing-masing direksi. Kemudian ada governing body yang sebenarnya bukan sebagai pihak ketiga dalam model ini. Model ini lebih menekankan fokus pada salah satu komite yang dibentuk bawah direksi untuk dapat melakukan semacam manajemen risiko sebagai chief risk officer kalau nggak salahnya seperti itu. Dan dikenalkan ICOFA, Internal Control over Financial Reporting, dan kualitas pelaporan keuangan dengan diharapkan tidak ada salah cetak, kemudian ada hal-hal yang salah dalam pelaporan keuangan dengan deteksi lebih dini dari pengendalian internal. Case internal audit ini mengambil case 13 sejahtera, di mana 13 sejahtera ini merupakan kasus di mana ada kesalahan pelaporan keuangan dan kecurangan yang ditemukan oleh auditor eksternal. Nah, ini yang pertama, pertanyaan adalah kasus ini terkait dengan pengendalian internal dan bagaimana pengendalian internal yang baik. Nah, kasus ini tentu berkaitan dengan internal audit karena adanya kegagalan pengendalian internal di 13 Sejahtera. Pengendalian internal yang baik berdasarkan COSO dapat mencegah masalah ini melalui pengawasan yang lebih ketat. Permaposo juga supaya bisa digunakan untuk kebijakan, prosedur, dan kegiatan pemantauan dan komunikasi staf perilaku dan berbagai inisiatif yang ditujukan untuk security objectiveness, operational objectiveness, information objectiveness, dan compliance dari objektifnya. Nah, ini temuan di TPS cukup fantastik. Ada overstatement 4 triliun, kemudian aliran dana 178 triliun yang tidak diungkapkan pemadaian pengungkapan yang memadai. Kemudian kurangnya pengungkapan transaksi dengan pihak afiliasi oleh manajemen lama. Jelaskan ada eh, penilaian internal baik mampu mengatasi masalah
terkait what is present and what is the functioning. Kemudian apa yang dimaksud dengan konsep line of defense? Ini sebenarnya sudah dijawab ya. Dari yang terakhir dia bilang tentang audit jika di bawah direksi. Sebenarnya kalau untuk second life, manajemen risiko dan kepatuhan ini dibentuk di bawah direksi dan juga ada manajemen operasional. Kelemahan ini ada pada semua lininya. Kalau lini pertama ada manipulasi dalam pencatatan keuangan, manajemen risiko dan kepatuhan, gagal mengawasi transaksi dengan afiliasi, dan yang ketiga internal audit, yaitu gagal mendeteksi open statement pada laporan keuangan. Internal audit dapat berperan lebih melalui asuransi dan advis, kemudian memiliki wewenang untuk mengakses semua informasi di seluruh unit kerja, harus mempertimbangkan di mana ada risiko kecurangan dalam bisnis dan merespons segala secara tepat dengan melakukan audit atas kontrol di area tersebut. Auditor internal tidak bertanggung jawab secara langsung untuk mencegah terjadinya fraud. Ini yang juga perlu digarisbawahi. Rekomendasi untuk analisis kasus ini ada beberapa, yaitu peningkatan transparansi dan akuntabilitas, revitalisasi fungsi manajemen risiko dan kepatuhan, independensi dan kinerja internal audit, reformasi tata kelola yang memperkuat pengawasan perusahaan, peran tanggung jawab hukum atas kegagalan manajemen sebelumnya, dan peningkatan peran Dekom melalui komitenya. Cukup kita bahas case 5. Case 5 ini adalah terkait de oh tadi sudah ya. Ya mohon maaf. Lihat saya. Kita beranjak pada pertemuan yang ke-6. Risiko strategis organisasi. Banyak yang dibahas, so cuy. Jadi risk governance itu apa? Adalah arsitektur dengan manajemen risiko beroperasi dalam sebuah perusahaan yang menyediakan pedoman dan untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan telah diinformasikan secara serta alokasi efektif dari sumber daya. Dari gizi dia telah menetapkan ini ada isu deskriptif, isu normatif, ini perlu dipertimbangkan semuanya. Ada 4 pihak yang terlibat, Dewan Komisaris yang mempengaruhi keputusan untuk penetapan komite lain dalam menjaga risk governance. Kedua, komite audit yang mempunyai posisi yang tepat untuk melihat memantau risiko yang terpisah untuk memastikan pemantauan ke manajemen risiko. Lalu keempat, ada Chief Risk Office yang ditunjuk untuk menyediakan pandangan dengan eksekutif dan koordinasi usaha manajemen risiko. Sistem pengendalian internal yang baik, mulai dari bottom up this universe itu lebih banyak, kemudian ada tanggung jawab dan Dekom, deteksi dan komite risiko masing-masing punya tugas dan tanggung jawabnya sendiri-sendiri. IRM dikenalkan sebagai proses yang dilakukan oleh Dewan Direksi atau manajemen dan personal lain ditetapkan dalam penerapan strategi dan di seluruh perusahaan yang dirancang untuk identifikasi potensi kejadian yang dapat mempengaruhi emas. Penentuan risk tolerance ini batasan pengambilan risiko yang tidak siap diambil oleh organisasi atau level dalam upaya mencapai tujuan bisnis jangka. Dan terakhir, pemahaman proses manajemen risiko. Dalam pengolahan ini terdapat 2 hal yang harus diperhatikan, identifikasi, pengukuran, pengelolaan risiko organisasi untuk peningkatan kinerja, kemudian ya itu saja ya, untuk pertemuan 6 kita bahas case. Case di sini saya sudah agak mengantuk. Maaf, kalau kita klik best practice dari BRI yang pertama adalah dia mempunyai eh,
Apakah sama ya? Tapi saya membacanya adalah, oh ya, sama. Sama ya, betul ya dengan sebelumnya. Dari PSF. Nah, itu saya sebut dari risk governance ini definisinya apa? IBC telah disebutkan tadi, dijelaskan. Kemudian ada implementasi di Bank BRI secara framework, ada yang memastikan bahwa sudah memenuhi semua regulasi terkait, baik itu OJK, Kementerian BUMN, UU, tidak ada yang ditabrak. Kemudian strategi pengelolaan risiko dan kegiatan bisnis sehari-hari mengacu pada kerangka kerja IRM dengan two-pronged approach. Pilar tata kelola ini empat pilar tata kelola perusahaan yang baik pada RI, yaitu governance committee, governance structure, governance process, dan governance outcome. Pertanyaan kedua, tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi Komisaris, apakah manajemen risiko menjadi bagian signifikan? Maka dijawabnya ya, signifikan. Termasuk juga komisaris juga mengevaluasi kebijakan manajemen risiko atas persetujuan Dewan Komisaris. Ya, manajemen risiko menjadi bagian yang signifikan karena pengawasan aktif atas manajemen risiko juga tertuang dalam POJK 18 tahun 2016. Peran direksi dan komisaris dalam risk government tentu tone of the top sekali. Direksi tanggung jawabnya pengelolaan bank. Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan bank oleh direksi dan lain sebagainya. Kemudian BRI telah menggunakan IRM, yes, bagaimana pengelolaannya ini ada sesuai dengan prinsip-prinsip menurut ISO dan pendekatan BRI adopsi pendekatan proaktif untuk mengidentifikasi dan mengolah risiko. Keenam ada 10 ya kalau nggak salah. 10 jenis resiko signifikan strategi, mulai resiko kredit sampai dengan resiko asuransi. Rekomendasi untuk kualitas risk governance disebutkan bahwa BRI perlu lebih mengambil risiko terkait teknologi. Kemudian governance BRI harus mampu untuk segera beradaptasi atas perubahan yang terjadi, mengkomunikasikan secara berkala terkait budayanya, organisasi, dan setiap lini three lines of defense senantiasa memahami dan menjalankan tanggung jawab. Ini adalah case 6, kita masuk secara tuntas di case 7, yaitu external governance mechanism. Pertama adalah peran OJK dalam pengawasan tata kelola. Tentunya U9 2016 diatur ada Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan atau FSSK, terdiri dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Pasar Modal, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Ini memastikan stabilitas keuangan Indonesia dalam mencapai stabilitas ekonomi. Nah, ini ada peraturan UU 8 tahun 95 terkait IDX, Bursa Efek Indonesia. Berapa perkembangannya sekarang, itu ada datanya itu sendiri. Kemudian ada prinsip tata kelola yang berturunkan mulai dari OECD Principles, hasil survei IOSCO, kemudian udah deh. Ya, lanjut pada fungsi auditor eksternal. Ini ada hukuman prinsipal dan agen. Nah, ini harus diperbaiki uh, adanya pengecekan sistem keuangan yang terpercaya disampaikan pada investor. Langsung ke skip nomor profesi ketiga, profesi pendukung lainnya ada akuntan publik, notaris, konsultan hukum, penilai, dan penasihat investasi. Ini dia yang terakhir. Ya. Oh, oke. Kemudian yang keempat, peran investor institusional, yaitu ada
perusahaan asuransi, dana pensiun, dana hedge fund, manajer investasi, dan dana abadi pendidikan universitas. Investor institusional bukan berarti dana pensiun besar eh, karena beasiswa ya tidak, tapi keinginan siswa yang signifikan di perusahaan tempat mereka berinvestasi. Sedangkan menurut Mali, dapat penekanan yang lebih besar pada pengelolaan yang harus dilakukan oleh investor institusional daripada ketimbang membangun tempat bermain. Tujuh prinsip UK Stewardship Code adalah pengungkapan kebijakan mereka secara publik, kebijakan yang kuat tentang pengelolaan konflik kepentingan, memantau perusahaan yang mereka investasikan, penetapan pedoman yang jelas, kapan dan bagaimana mereka meningkatkan aktivitas, bersedia untuk bertindak secara kolektif dengan investor yang lain, melaporkan, eh, ya, ini juga melaporkan CPK tentang pengolahan dan aktivitas pengumputan suara mereka. Pelaku kapal kepentingan lainnya ada banyak masyarakat sekitar, media, media pemasok, karyawan, sesuai dengan five forces dari uh, Case yang terakhir, alhamdulillah kita sudah pada di Jiwasraya, di mana Jiwasraya cukup mendapatkan sorotan di media massa karena ada kerugian negara, gagal bayar, aset sitaan, tersangka yang diadili, dampaknya pada nasabah, kemudian upaya penyelamatan oleh pemerintah. Pertanyaan pertama adalah prinsip dan aspek tata kelola yang dilanggar dalam kasus Jiwasraya. Ini ada transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kesetaraan, dan kewajaran. Semuanya dilanggar dengan adanya eh, kejadian ini. Apakah peran OJK dalam menangani kasus Jiwasraya? Awalnya OJK itu memiliki satu set fungsi yaitu pengawasan, kegagalan dalam pengawasan, pengawasan yang tidak memadai, keterlibatan pejabat OJK, kemudian tindakan penegakan hukum, dan peran dalam strukturisasi OJK ikut serta dalam proses restrukturisasi Jiwasraya melalui kolaborasi dengan MU, BPOM, PPUI. Kelihatan ya, ada siwet sekali. Semangat. Ada berapa? 3, 4, 5, 6, 7. Ketiga adalah fungsi auditor eksternal oleh KAP dan BPK. Kalau untuk auditnya tidak memadai, berarti KAP gagal deteksi. Kemudian BPK ini audit investigasi kerugian negara 16,8 triliun atas Jiwasraya, rekomendasi pembubaran dan restrukturisasi Jiwasraya. Profesi pendukung yang terlibat ada banyak manajer investasi, akuntan publik, konsultan hukum, notaris, appraiser, penasehat, dan otoritas pengawas keuangan seperti OJK. Investor institusional di Jiwasraya ini apa peran P- pada Badan Pembinaan Utama Sejahtera alias BPUI alias BFG, EFG, Holding BUMN yang menjamin dan melakukan peminjaman perasuransian ini memainkan peran penting dalam restrukturisasi Jiwasraya. Messi Bapak pemangku kepentingan lainnya yang terpengaruh dalam upaya penyelesaian kasus ini. Ya tentu manajemennya, karyawan Jiwasraya, pemegang saham, divisi internal audit, pemegang polis, OJK, investor institusional, media lembaga berfungsi sebagai penguasa eksternal, memberikan saran, lembaga lembaga penegak hukum, tanggung jawab untuk menginvestasi yang untuk menuntut pihak-pihak yang terlibat dalam skandal Jiwasraya. Terakhir ada rekomendasi, ada 6 penguatan dan peran pengawasan OJK, penegakan
tata kelola yang kuat, penguatan peran auditor skill yang kuat juga, eh, edukasi dan literasi keuangan secara masyarakat. Kemudian mekanisme perhitungan investor yang lebih baik. eh, ini ada beberapa penguatan peran dan pengawasan OJK, penegakan tata kelola yang kuat, penguatan peran auditor eksternal, peran EFG dan resources yang lebih baik, edukasi dan literasi keuangan untuk masyarakat, dan mekanisme perlindungan investor yang tidak baik. Itu tadi yang bisa dibahas dari pengauditan tata kelola dan regulasi peserta case terkait. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.